Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pelajaran kitab An-Nahwul Wadih fi Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Dan kembali lagi kita bahas juz yang ketiga dari kitab ini, Marhalah Ibtidaiyah. Dan hari ini kita akan masuk pembahasan hamzah wasal dan hamzah qata'. Silakan yang kami harapkan sudah punya kitabnya. Sekarang kita masuk di pembahasan hamzah wasal dan hamzah qata'. Sebelumnya kita telah bahas tentang mujarrad ar-rubai wa maziduhu, tentang fi'il mujarrad rubai dan juga mazid. Nah, sekarang kita masuk ke hamzah wasal dan hamzah al-qata'. Insyaallah kita mudah-mudahan kita bisa selesaikan sampai pembahasan aqsamul muta'addid. Semoga waktunya sempat ya. Jadi kita langsung ke al-amthilah. Al-amthilah. Ya, mungkin sudah paham semua apa itu hamzah wasal, hamzah qata'. Ya, nanti kita baca ya. Taib al-amthilatu al-awwal sami'tu ad-darsa fantabihtu. Aku mendengarkan pelajaran, juga aku memperhatikan. Intabahtu lid-dars. Intabahtu lid-dars. Nanti kita lihat apa perbedaannya. Kita lihat nanti di penjelasannya. Ya. Kemudian yang kedua, jarrabtu as-sadiqa wa ikhtabartuhu. Aku mengetes, menguji temanku, kemudian aku mengetes dan mengetesnya. Mengetes dan menguji. Ikhtabartu as-sadiqa, yang kirinya, contoh kirinya ikhtabartu as-sadiqa. Nanti perbedaannya hanya diucapkan apa tidaknya hamzahnya. Di awalnya wakhtabartu, itu hamzahnya tidak disebut, tidak diucapkan. Tetapi yang kedua dibaca ikhtabartu as-sadiqa. Nanti pembahasannya cuma di situ ya. Hamzah wasal yang di mana, yang hamzah qata'. Nanti yang di mana. Kemudian yang ketiga, idza sami'ta ad-darsa fantabih. Idza sami'ta ad-darsa fantabih. Contoh yang keduanya, intabih lid-dars. Apabila engkau mendengar pelajaran, maka perhatikanlah. Perhatikan dengan seksama. Dan perhatikanlah pelajaran intabih lid-dars. Perbedaannya di situ. Itu fantabih, fan. Itu hamzah wasal. Begitu juga di intabih. Namun keduanya berbeda ketika diucapkan. Ada yang satu tidak diucapkan, yang satu diucapkan. Kemudian 4, idza shadaqta fakhtabir. Apabila engkau berteman maka ujilah dia, maksudnya cek dia teman atau tidak ya. Ikhtabiris shadiqa. Ini sama juga fakhtabir, ini hamzanya wasal, tidak dibaca langsung ya. Kemudian ikhtabir, ini dibaca hamzanya. Kemudian surirtu min intibahik. Surirtu min intibahik. Intibahuka sarrani. Perhatianmu itu membuatku senang.
Nah, ini juga sama ya. Ini dibaca dan juga satunya tidak dibaca. Masih hamzah wasal. Kemudian yang keenam, yu'rafu shadiqu bil ikhtibar. Ya, teman itu diketahui dari ya, dari diuji dulu ya. Ikhtibaru shadiqi minal hazm. Nah, ini juga sama ya. Sama dengan ya, nanti dibaca, yang satunya tidak dibaca. Kemudian man istamsaka bil haqqi faza, istamsaktu bil haqqi. Siapa yang berpegang pada kebenaran maka dia akan beruntung. Istamsaktu bil haqq, aku aku berpegang pada kebenaran. Nah, ini man istamsaka. Ini kasro di situ karena dari nunnya ya, bukan dari hamzahnya. Tetapi yang kedua istamsaktu itu ya, dibaca hamzahnya. Adapun yang pertama tidak dibaca, bukan dari hamzahnya, melainkan dari nun. Kemudian yang kedelapan, ya, alimtu binajahi fastabsyartu. Aku mengetahui kan kelulusanku atau kelulusanku, keberhasilanku, maka aku bergembira. Fastabsyartu. Ini juga sama, tidak dibaca istabsyartu binajahi. Aku bergembira dengan kelulusanku. Qulil haqqo, ya, qulil haqqo wastamsik bih. Ya, katakan kebenaran dan berpeganglah pada kebenaran tersebut. Istamsik bil haqq. Nah, ini wastamsik. Wastamsik ini yang kedua dibaca istamsik. Kemudian yang ke-10, la tayas wastabshir. Jangan engkau putus asa, namun bergembiralah. Istabshir wala tayas. Nah, bergembiralah dan jangan putus asa. Wastabshir, was. Nah, ini yang kedua, istabshir. Ada perbedaan ketika ya, bersambung dengan kalimat sebelumnya atau huruf sebelumnya. Itu pada hamzah wasal. Kemudian la syai'a kastimsakil mar'i bil haqq. La syai'a kastimsakil mar'i bil haqq. Tidak ada sesuatu apapun yang seperti seseorang itu berpegang pada kebenaran. Nah, ini kas ya, dijadikan kastimsakil mar'i, kas ya. Berbeda dengan istimsak is ya. Atau berpegang teguh pada kebenaran itu ya, merupakan satu fadilah, ya, keutamaan. Istimsakuka bil haqqi fadilah. Kemudian yang ke-12, a'jabani istibsyaruka. Istibsyaruka a'jabani. Kabar gembira yang kau ya, berikan itu membuatku takjub ya. Atau kegembiraanmu itu membuatku takjub. Nah, maka ya, a'jabani istibsyaruka. A'jabani istibsyaruka. Ini isnya itu datang dari ya, harokat sebelumnya, bukan dari hamzah. Tapi kalau yang kedua, ya istibsyaruka itu datang dari hamzah. Dibaca. Kemudian yang ke-13, idza alimta fa'mal bi'ilmika. Apabila engkau mengetahui sesuatu, mengilmui sesuatu, fa'mal bi'ilmika, maka kerjakanlah yang engkau ilmui tersebut. Atau kerjakan sesuai dengan ilmumu, dengan pengetahuan. I'mal bi'ilmika, ini juga sama, fa'mal. Harokatnya itu berasal dari fa'nya. Kemudian i'mal itu datang dari hamzahnya. Taqabbala, ya taqabbal. Taqabbalil ma'rufa, terimalah kebenaran. Washkur, dan juga syukurilah. Washkur man sana'al ma'rufa. Ya, syukurilah orang yang berbuat ma'ruf, kebaikan. Maka itu juga ya, di sini ushkur. Dan sebelumnya washkur. Washkur. Yang kedua, ushkur. Kemudian tanasa syarra wadhkuril khaira. Wadhkuril khaira. Ya, orang tanasa ini artinya lupakan. Ya.
lupakanlah keburukan dan ingatlah, sebutlah, ingatlah kebaikan. Wazkur, wazkur, kemudian yang kedua uzkur. Kita masuk al-bahsu, ya. Idza ta'ammalta amthilata fil qismil awal, apabila engkau perhatikan contoh yang pertama pada kelompok yang pertama maksudnya, ra'aita anna kulla mithali, akan temukan contoh-contoh tersebut ya terdapat fi'il madhi, dapat fi'il madhi, au amrin atau fi'il amr, au masdar atau masdar, atau juga masdar, dan setiap dari mereka waqi'un fi wasatil kalami wa mabdu'un bi hamzah. Nah, dan setiap dari mereka yaitu terletak di tengah kalimat, tengah jumlah ya, kalam, di tengah kalam, dan juga didahului oleh hamzah. Ya, contohnya tadi ya, sami'tu darsa fantabahtu. Wa idza qara'ta kulla mithalin ra'aita annaka la tantiqu bi hadhihi hamzah fi asna'il qira'ati bal tasqutuha. Apabila engkau baca setiap contohnya, engkau akan temukan ya, dia tidak disebut, ya, sudah dibahas tadi ya, tidak diucapkan, hamzah tersebut tidak diucapkan ketika proses membaca, ketika dibaca, tetapi digugurkan, terukur, maksudnya tidak disebut ya. Tadi ya, fan jadi in, fan tabahtu tidak dibaca in tabah. Kemudian wa idza nazarta ila amthilatil qismi tsani, berarti yang di kiri kelompok yang kedua, ra'aita hadhil af'ala, engkau akan mendapati fi'il-fi'il tersebut dan juga masdar-masdar yang ada di situ. Ya, masdar-masdarnya ya, hanya kembali ke af'al, masdar-masdar dari fi'ilnya terdapat pada awal jumlah, di awali kulli jumlatin. Dan engkau akan dapati bahwasanya ketika engkau membacanya, engkau akan Anda akan mengucapkannya, hamzah tersebut akan dibaca. Naqta bil hamzah walam tasqutha, dan tidak ya, dihilangkan. Maka hamzah di sini ya, hamzah di sini tidak gugur kecuali dia bersambung dengan sesuatu, artinya bersambung sesuatunya di awal ya. Bukan yang dimaksud bersambung dengan dhamir baris, bukan ya. Tetapi muttasilatun bi syai' fi awwaliha, maksudnya di sebelumnya ya. Seperti tadi fa ya, maka fantabahtu. Walihadza tusamma hamzatal wasli, karenanya dinamakan dengan hamzah wasal. Hamzah wasal karena dia ada peluang atau ada kemungkinan untuk dibaca langsung disambung. Nah, dinamakan wasal. Baik, kemudian ya, lanjut ya. Baik, wa idza raja'ta ila al-amthilati sittatil ula, ya langsung terjemahkan saja ya. Engkau kembali lagi ke contoh ya, 6 contoh pertama, engkau akan dapati bahwasanya ya kalimat-kalimat tersebut ya didahului dengan hamzah wasal. Ya, kenapa tadi dibaca mabdu'ata? Ya karena di awalnya kalimat ya dibaca ti, kemudian mabdu'ata dibaca karena dia ya mufrad ya. Jadi ya kalimat-kalimat tersebut diawali oleh hamzah wasal. Ya madhi al-khumasi. Nah, ini ya, berbeda antara madhi sama al-khumasi, ini berbeda ya, berbeda. Iya-nya ini berbeda ya, makanya bisa dibacanya fiha hiya madhi al-khumasi, karena ya di situ nisbah ya, au amrihi au masdarihi. Wa idza ya dia masuk ada fi'il madhi, ada fi'il amr, dan juga ada masdar. Kemudian engkau perhatikan pada 6 contoh yang kedua, ada kalimat-kalimat yang didahului dengan hamzah wasal juga. Namun dia fi'il madhi sudasi atau sudasi ya. Ya, dia terdiri dari 6 huruf. Kemudian dan dengan
melihat, ya, wa inda nadhari ila al-amthilati thalathatil baqiyah, pada 3 contoh yang sisanya, engkau akan dapati bahwasanya fiil tersebut, kalimat yang tersebut ada hamzah wasl, tetapi ya, dia dari fiil amr sulasi. Contohnya terakhir ya, washkur atau fa'mal, ya. Fa'mal dari kata amila ya'malu. Amila ya'malu. Ada min babi as-sulasi. Ya, makanya ya as-sulasi. Walau annaka, seandainya engkau telusuri lagi, tataba'ta asbaha hadhil af'ali, ya, akan kemiripan dari fiil-fiil tersebut, wa hadhil masadiri fil kalam al-arabi, dan juga masdar-masdar ini dalam ya, kalamnya orang Arab, kau akan dapati bahwasanya hamzah tersebut, ya, hamzah fi kulli madhi. Nah, di sini baru ketahuan ya. Fi kulli madhin khumasiyin. Nah, kalau tidak ada alif lam baru ketahuan. Fi kulli madhin khumasiyin. Nanti bisa dibaca demikian. Ya. Bahwasanya hamzah ya pada setiap fiil madhi khumasi, kemudian yang sudasi yang 6, begitupun dengan amarnya dan juga masdarnya, takunu hamzah wasal. Takunu hamzata waslin daiman. Ya, hamzah wasal selamanya. Ya. Contohnya intabaha yantabihu, baik fi'il madhinya maupun masdarnya itu akan jadi awalnya hamzah wasal selamanya. Intibah, misalnya istighfar, jadi istighfar, hamzah di awal, hamzah wasal. Kemudian apabila engkau kembali lagi pada contoh yang kedua, maka jelas bagimu harokat hamzah wasal yang dikiaskan apabila datang pada awal di kalam, datang dari di awal kalam. Bahwasanya engkau akan dapat bahwasanya dia kasroh pada semua fiil dan juga masdar, kecuali fiil amr sulasi, ya, yang awalnya di contoh ini adalah dhammah, bagaimana 2 contoh di akhir, ushkur dan juga uzkur. Ushkur dan juga uzkur. Semua contoh di situ disebut di sini oleh penulis, dia dibaca dengan kasroh. Di situ kemiripan yang dimaksud di situ ya. Ada semua, ada 13 ya, kecuali 2 dia dhammah. Kemudian ya ba'da hadza, ya setelahnya ya, lam yabqa illa an ta'rifa hamzatal madhi ar-rubai. Tidak tersisa kecuali engkau mengetahui ya, hamzah pada fi'il madhi ar-rubai dan juga amrnya dan juga masdarnya, ya maksudnya rubai pada wazan af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Nah, pada masdar af'ala yuf'ilu ini hamzahnya ya disebut dan dia dinamakan dengan hamzah qata'. Jadi misalnya di arsala yursilu, ya, maka irsalun di sini yang masdarnya, hamzahnya ini bukan hamzah wasal, tapi namanya hamzah qata'. Karena dia asli, maksudnya merupakan bangunan dari kalimat tersebut. Itu juga pada arsala, ya. Wazan af'ala yuf'ilu, wazan fi'il af'ala yuf'ilu. Dan juga setiap hamzah, wa kullu hamzati allati fi awalil asma'i hamzatu qat'in. Setiap hamzah yang ada pada awal nama, ya, hukum asalnya adalah hamzah qata', kecuali pada nama-nama berikut ya. Ibnu, ya, wabnamun, wabnatun, wamru'un, imra'un maksudnya, wamra'atun. Nah, ini semua hamzah wasal, wasmun, wastun, wa'aimunun, wasnan, wasnatan. Nah, ini beberapa nama
ya beberapa kalimat yang jadi pengecualian. Pertanyaan Ustaz. Nah, Ma mana wastu wa maimun? ini nama ya. Oh, nama. Nama Ya. orang gitu. Iya. Oh. Nah. Karena disebut ya asma ya. Di awalnya asma. Ya juga asma di sini bisa bermakna isim, juga bisa bermakna nama ya. Ya seperti ya Aiman juga ya. Ya Allah alam, nanti coba Anda cari ya referensi yang menyebutkan ini ya. Baik, kita lanjutkan ya. Ya setiap hamzah wa kullu hamzati allati fi awalil huruf hamzatu qat'in illa fi al. Ya maksudnya bagaimana? Semua nama yang didahului dengan alif lam, maka dia hamzahnya hamzah qata', namanya hamzah qata'. Baik. Kemudian ya al-qawaid hamzatul wasli hamzatun tuzadu fi awal kalimati liyatawassala biha ila an-nutqi bisakin wa hiya tathbutu fi bad'il kalami wa tasqutu fi darjihi wa takunu fil madi al-khumasi wa sudasi wa amrihima wa masdarihima wa amri thulathi. Ya sudah sudah dijelaskan tadi ya bahwasanya hamzah ketika dia sukun ya nanti dia disebut ya. Ya pokoknya nanti seperti yang dicontoh tadi ya. Seperti yang dicontoh ketika sebelumnya berharokat ada huruf sebelumnya berharokat, nanti dia dibaca atau tidak dibaca, langsung disambung. Dan dia terdapat pada fi'il madhi khumasi dan juga sudasi, juga pada fi'il amarnya dan juga pada masdarnya dan juga pada amar thulathi. Kemudian yang kaidah selanjutnya hamzatul qat'i. Hamzah qata' yaitu dia terdapat di atas mutafibat kalam wa darjihi. Ya. Dan juga dia terdapat pada awal kalimat dan nanti dia dibaca ya. Hamzatul madhi rubai wa amrihi wa masdarihi hamzatul asma'i wa huruf ma'ada ba'di al asma'i. Ya, dia di fi'il atau dia ya. Jadi fi'il dengan wazan af'ala yuf'ilu ya, madhi rubai dan juga amarnya dan juga masdarnya ya, karena arsala yusilu arsil hamzah di awal adalah hamzah qata', itu juga masdarnya irsal, dan juga hamzah pada isim ya, pada isim dan juga huruf ya sebenarnya dia adalah hamzah qata', kecuali pada beberapa isim dan juga yang bersambung dengan al. Pada pembahasan selanjutnya fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Fi'il lazim dan juga fi'il muta'addi. Ya, fi'il lazim ya gampangannya dia tidak mempunyai objek. Ya, tidak bisa mempunyai objek. Kemudian fi'il muta'addi yang mempunyai objek. Gampangannya demikian. Kita langsung ke alam-tilah ya. Tafattaha az-zahru. Ya, bunga itu mekar. Maka tafattaha az-zahru, tafattaha ini fi'il lazim. Tidak punya ya maf'ul bih, tidak punya objek. Dari segi misalnya terjemahannya pun misalnya kita mau pakai bahasa Indonesia ini bisa membantu juga. Ya mekar, ya, bagaimana mekar tidak punya objek kan? Perbuatan mekar itu tidak punya objek apa yang dimekarkan kecuali kalimatnya memekarkan ya, membuat mekar baru. Dan kemudian yang kedua saro al-ghubar. Saro ya, kalau asaro itu menebarkan ya, kalau saro dia tertebarkan ya, maksudnya al-ghubar debu itu berterbangan, tertebarkan maksudnya demikian. Kemudian ya 3 fadha an-nahr. Fadha kalau afadha yufidu, nah ini nanti mengalirkan, membuat mengalir. Kalau fadha mengalir saja. Sungai itu mengalir. Kalau mengalir ini fi'il lazim. Fadha ini fi'il lazim. Habbatir rihu.
Angin itu sepoi-sepoi, berhembus sepoi-sepoi, ya. Ya. Maka habba ya sepoi-sepoi, ya bergerak, ya tidak punya objek, ya tidak punya objek. Nah, kemudian berbeda dengan kelompok yang kedua ini. Qawal khadimu as-sauba. Qawa yang melipat, pembantu itu melipat pakaian. Maka as-sauba menjadi maf'ulun bih dari tawa. Dia nasani akala sa'labu dajajah. Akala sa'labu dajajatan. Ya, ya rubah, ya, rubah itu memakan ayam. Rubah memakan ayam. Kemudian ahraqatin naru al-manazil. Api itu membakar manazil, ya rumah-rumah, ya, tempat tinggal, ya, beberapa rumah. Maka al-manazil di situ jadi maf'ul bi, sehingga ketika ada maf'ul bi berarti fiilnya ya, otomatis adalah fiil muta'addi. Kemudian ya kelewatan nomor 3, ballalal mataru al-ardh. Hujan itu membasahi bumi. Hujan membasahi bumi, membasahi tanah, ya. Nah, rasa cukup jelas. Kemudian ya al-bahthu ya qala muallif jami'ul jumali fil qismil awwali murakkabatun min fi'l wa fa'ilin la ghair. Ya. Ya, setiap jumlah pada ya, kelompok yang pertama tadi ya, dia tersusun dari fi'il ya, fa'il, ya, bukan yang lain, ya. Bukan yang lain. Maksudnya bukan yang lain itu apa? Ya, makna tidak ada lagi maf'ul. Ya, betul ya. Dan juga bisa kita artikan dia bukan tersusun dari mubtada maupun khobar. Dia bukan tersusun dari mubtada dan khobar. Dia hanya fi'il dan fa'il saja. Ya, itu maksud dari ibarah la ghair. Kemudian seluruhnya dari contoh kedua, ya dia tersusun dari fi'il dan fa'il dan juga ketambahan maf'ulun bih. Nah, di sini juga ada tambahan, ya. Jadi kalau cuman yang pertama cuman fi'il dan fa'il, yang kedua ada fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Ya, rasa sudah jelas. Ya. Dan seandainya ya manusia agak ini terjemahnya. Kalau misalnya ada orang yang ingin menambahkan ya pada setiap jumlah tersebut, yakni pada jumlah yang pertama maf'ulun bih, ya sehingga dia nanti mirip dengan ya sehingga nanti kedua contoh tersebut ya maksudnya kelompok pertama dan dua kelompok kedua itu nanti menjadi mirip, ya. Nah, maka ya, orang tersebut nanti ya akan mendapati itu tidak akan mungkin, ya tidak akan mungkin. Nah, ini kita bahas dulu hatta tasiro. Kenapa tasiro? Karena ada hatta, ya. Karena ada hatta. Namun kenapa jumalu di situ, ya? Ingat pembahasan soro, isim soro, ya. Dia ya termasuk dalam kana wa akhwatu. Masuk dalam kana wa akhwatu, ada soro di situ. Soro. Nah, makanya di sini al-jumalu dia menjadi isim tafsirunya. Kemudian mutasyabihatan. Mutasyabihatan karena ada jadi khobar dari tafsir. Baik. Jadi kalau fi'il lazim ketika ditambahkan maf'ul bih, ini tidak mungkin, tidak akan sanggup dia. Ya. Karena pengertian dari muta'addi sendiri, ya ta'adda itu artinya melewati, ya, melewati. Sehingga fi'il lazim tidak dimakannya ta'adda atau muta'addi, ya. Tidak mempunyai ya ta'addi, dia tidak bisa muta'addi karena dia tidak mampu melewati. Ya, dia hanya bisa atau sanggupnya hanya pada fa'il saja. Kemampuannya menjadi amil hanya pada fa'il saja. Tidak mampu melewati itu. Tidak mampu melewati itu. Berbeda dengan fi'il-fi'il yang muta'addi. Makanya kita lihat keterangan selanjutnya. Li'anna al-af'ala fil qismil awwali qasiratun.
la yata'adda 'amaluha raf'al fa'ili ila nasbil maf'uli bih. Nah, dia ya kemampuannya itu terbatas dan dia tidak bisa muta'addi, ya, amalannya itu tidak bisa muta'addi melewati ya, dari rafa'nya fa'il hingga eh, nasabnya maf'ul bih. Ya, maksudnya bukan tidak mampu merofakkan fa'il, tidak. Kan, tapi ketika rofa fa'il sampai ke maf'ul bih itu menjadi satu kesatuan, maka ini fiilnya tidak mampu. Fiil lazim ini tidak mampu. Fiil lazim hanya mampu, amalnya hanya membuat fa'il menjadi rofa. Walidzalika tusamma af'alan qasiratan. Oleh karenanya fiil-fiil tersebut dinamakan ya, fiil-fiil qasirah. Fiil qasir atau ya, yang sering kita dengar adalah fiil-fiil lazim. Adapun fiil-fiil pada kelompok yang kedua, maka dia bukan fiil-fiil qasirah. Ya, tidak terbatas. Ya, di anna amalaha, karena amal-amalnya ya, dia mampu melewati, ya, memiliki kekuatan, ya, merofakkan fa'il dan juga menasabkan maf'ul bih. Walidzalika tusamma af'alan muta'addiyatan. Karenanya disebut dengan fiil-fiil muta'addi. Ya, mudah ya insyaallah ya. Kalau sudah bisa baca kitab insyaallah materi-materi ini mudah. Insyaallah mudah. Kemudian al-qawaid. Al-fi'lu yanqasimu qismain. Fi'il itu dari sisi dia lazim atau tidaknya itu bagi dua, ada lazim dan juga muta'addi. Kemudian al-fi'lul lazimu huwa ma la yansibul maf'ula bih. Lazim tidak menasabkan maf'ul bih, sedangkan fi'il muta'addi dia menasabkan maf'ulun bih. Insyaallah ya. Ustaz tanya yang tadi la ghairu, kenapa la ghairu ya bukan la ghairah? Iya, dia kan sebenarnya dihapus ininya kan. Dia dihapus idhofahnya kan. Ada pembahasan di Al-Muyassar jilid 2 itu kan. Ada di situ, ada pembahasan itu, dia aslinya ada idhofah. Ya, kurang lebih seperti modelnya amma ba'du ya. Kenapa dibaca ba'du? Oh, ada idhofah yang dibuang ya. Udah mulai dibuang. Oh, oke. Maka ya maksudnya la ghaira fi'lin wa fa'ilnya, bukan ya, bukan yang lain ya. Bukan la ghaira murakkabatin min fi'lin wa fa'il. Ya maksudnya bukan yang selain itu. Ya, paham ya maksudnya? Nah, paham tuh. Nah. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, materi terakhir kita masuk ke aqsamul muta'addi. Aqsamul muta'addi. Ya. Jenis-jenis muta'addi. Ya. Ya, pembahasan ya, fiil-fiil muta'addi ini cukup banyak ya. Cukup banyak sebenarnya. Sebenarnya cukup banyak. Tetapi ya nanti kita cukupkan di apa namanya, di kitab ini ya. Karena di kitab ini pun sebenarnya tentang aqsamul muta'addi itu hanya pengenalan saja. Hanya pengenalan. Adapun nanti akan ana beri beberapa tambahan ya, insyaallah. Jadi kita langsung ke al-amtsilah ya. Kita langsung ke al-amtsilah. Yang pertama al-awwalu zar'al fallahu al-qasabah. Petani itu menanam, yang bertani al-qasab. Ya, al-qasab ini sebenarnya artinya itu ya tanaman-tanaman yang bentuknya alang-alang. Kalau seringnya al-qasab ini digunakan untuk tebu. Tebu ya. Qasabul sukar ya. Qasabul sukar ya. Dia tebu ya. Ya, maka di sini ya kita sudah lihat ya seperti contoh sebelumnya, pembahasan fi'il muta'addi sebelumnya ya. Nah, dia zar'a ya, dia fi'il muta'addi satu maf'ul bih. Ya, kemudian yang kedua atfa'a al-hawa'u al-misbaha. Atfa'a al-hawa'u al-misbaha. Ya, angin itu memadamkan, meniup sehingga padam ya, memadamkan lampu. Mungkin lampu yang dimaksud adalah lampu
lampu lilin ya, lampu lilin atau yang semisal. Maka al-misbah ya satu maf'ul bih. Kemudian yang ketiga tasuqur rihu as-sihab atau as-sahab. Ya. Saqo yasuqu membawa ya. Ya, maka angin itu membawa, menggerakkan awan. Gerakan awannya masih sama ya. Di situ dia memiliki satu maf'ul bih, sahab, awan. Kemudian yang keempat yarkabul farisu al-jawad. Yarkabul farisul jawad. Ya, prajurit atau ya, penunggang kuda itu menunggangi kuda jawad. Maka ya masih sama, maf'ul bihnya jawad, fa'ilnya al-faris. Ya, ini yarkab fi'il yang muta'addi, satu maf'ul bih. Kemudian ya'udu at-tabibu, ya'udu at-tabibul mariyad. Ya, ya'udu di sini ya bukan bermakna yarji' ya. Ya'udu di sini bermakna yazur. Zaro yazuru, mengunjungi. Dokter itu mengunjungi pasien, dokter mengunjungi pasien. Masih sama, maf'ulnya satu al-mariyad. Kemudian yastajibullahu du'a. Yastajibullahu du'a. Allah mengabulkan, menjawab ya, doa-doa atau doa ya. Maka doa di situ jadi maf'ul bih. Kemudian yang kelompok kedua ya, di sini nah kita lihat contohnya saja. Dzanantu al-jawwa mu'tadilan. Dzanantu al-jawwa mu'tadilan. Aku mengira bahwa cuaca lagi ya bagus ya. Mu'tadilan itu sedang-sedang saja. Seimbang, stabil. Nah, stabil, seimbang, ya, sedang-sedang saja. Ya, maka ya mungkin sudah pernah lewat pembahasan ya, antum sekalian pernah belajar pembahasan ya dhanna wa akhwatuh. Ini nanti dia memiliki dua maf'ul bih apa saja ya tadi al-jawwa dan mu'tadilan. Mu'tadil. Nah. Dan untuk pembahasan dhanna wa akhwatuh ini ya dia atau fiil-fiil yang punya dua maf'ul bih ya dia bisa modelnya bisa menjadi mubtada dan khobar. Maf'ul bihnya kan dua maf'ul bih ya. Nah, dua maf'ul bih tersebut bisa tersusun menjadi mubtada dan khobar. Ada juga yang tidak bisa ya, ada juga yang tidak bisa. Nanti kita lihat. Kemudian yang kedua, ra'aitu as-sulha khairan. Ra'aitu as-sulha khairan. Aku menyangka, menduga bahwasanya perdamaian itu membawa kebaikan. Aku menyangka bahwasanya perdamaian itu membawa kebaikan. Ini semua masuk di pembahasan af'alul dhon. Ya, nanti ya pembahasan ini ada yang namanya af'alul dhon, kemudian af'alul tahwil, ya, dan seterusnya. Nanti ro'a di sini ya bukan artinya melihat ya. Aku melihat perdamaian itu adalah kebaikan ya, bukan demikian. Ro'a di sini bermakna dhanna. Ro'a bermakna dhanna. Bisa juga nanti melihat ya. Karena kalau masuk ke dhanna wa akhwatuha ya berarti dia demikian. Kemudian wajadtu al-faragha mafsadatan. Wajadtu al-faragha mafsadah. Ya, aku ya ini lagi ya. Mengetahui di sini ya. Atau mendapati bahwasanya ya waktu luang itu membawa ya, keburukan, membawa kerugian. Kalau tidak dimanfaatkan waktu luang ya pasti membawa kerugian. Akan membawa kerugian. Ya minimal sia-sia lah. Minimal sia-sia. Ya maka di sini al-faraghu mafsadatun. Nah, bisa dijadikan mubtada khabar. Al-faraghu mafsadatun. Begitu juga tadi.
As-sulhu khairun. Al-jawu mu'tadilun. Ini bisa dijadikan mubtada dan khobar. Kemudian ada juga yang tidak bisa dijadikan mubtada khobar, namun tetap muta'addi dua fi'il, muta'addi dua maf'ul. Apa itu sa'ila khubzan? Aku memberikan peminta-minta itu atau pengemis itu roti. Maka as-sa'ilu laisa khubzan, ya. As-sa'ilu laisa khubzan. Bagaimana bisa kan tidak bisa menjadi mubtada khobar, ya. Pengemis bukanlah roti, ya. Baik. Kemudian yaksul ilmu ahlahu waqaran. Yaksul ilmu ahlahu waqaran. Maka ya, di sini ya ilmu itu memberikan yang punya ilmu itu wibawa. Ilmu itu dapat memberikan seseorang atau yang memilikinya, pemiliknya wibawa, kehormatan. Maka ahlun ya, al-ahlu laisa waqar. Atau laisa waqaran ya. Bukanlah waqar. Kemudian ya yasqi at-tabibul marida ad-dawa'a. Ya. Yasqi at-tabibul marid ad-dawa'. Ya, dokter itu memberikan atau meminumkan pasien obat, meminumkan obat kepada pasien. Maka al-marid laisa ad-dawa ya. Al-marid laisa dawa. Baik. Itu yang memuta'addikan dua fi'il. Nanti kita lihat penjelasannya insyaallah mudah. Kemudian ya, yang ketiga, kelompok yang ketiga, nah ini perlu perlu diperhatikan ya. Kalau misalnya antum belum pernah atau ya baru kali ini mendapati bahwasanya ada fi'il yang muta'addi tiga maf'ul, nanti bisa diperhatikan baik-baik ya. Karena ini berkaitan dengan tasawur fi dzihni ya, terjemahan ketika berbahasa Indonesia itu perlu tasawur atau perlu gambaran di otak ya, maksudnya di pikiran kita perlu bagus ya, perlu bagus sehingga ya perlu diperhatikan. Baik. Al-awwal yang pertama sa'aro aliyan al-kitaba mufidan. Kira-kira bagaimana ini terjemahannya? Sa'aro aliyan al-kitaba mufidan. Dan jadi kitabnya bermanfaat. Kenapa enggak al-kitaba al-mufida? Nah, ini kan bisa diartikan demikian. Nah, kemudian ya nanti kita lihat di sini ya sa'aro aliyan al-kitaba mufidan. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini fi'il muta'addi yang memiliki tiga maf'ul ini semuanya hampir memberikan makna yakni akhbaro. Makna akhbaro, kebanyakan makna akhbaro itu mengkhabarkan, menceritakan. Bisa juga memperlihatkan ya. Saya akan memperlihatkan kepada Ali sebuah kitab akan manfaatnya. Jadi bukan kitab yang bermanfaatnya, tapi ya dia menjelaskan Ali satu kepada Ali, kemudian menjelaskan kepada Ali kitab dan juga manfaat dari kitab tersebut. Paham ya? Baik. Ya, Anda ulangi ya. Jadi saya akan memperlihatkan kepada Ali sebuah kitab akan manfaat. Nah, itu ya makanya di contoh pertama ini ya mudah insyaallah. Baik. Kemudian ya a'lam tughata al-zulma wa khiman. At-tughat mana at-tughat? Nah, kurang tahu ya. At-tughat ini apa ya? Tapi kita lewati ya. Kita lewati nanti anak coba cari referensi. Oke, dari Togo ya. Ya. Durhaka. Apa artinya? Durhaka insya Allah dari Togo. Baik. Durhaka ya. Baik. Ya. Jadi ya a'lam tu at-tughata az-zulma wa khiman. Ya berarti kalau dari situ kita akan ya tahu bahwasanya
Ya, a'lama termasuk dalam fi'il muta'addi yang 3 maf'ul. Maka saya memberitahukan bahwasanya durhaka, berarti orang yang durhaka ini maksudnya. Orang yang durhaka. Nah, orang yang durhaka. Orang yang durhaka, bahwasanya orang yang durhaka itu ya nanti gelap dan dia tidak bagus, ya wakhiman, ya merugikan, ya atau ya tidak bagus. Ya, yang penting ya di pikiran itu tahu ya bahwasanya dia menerangkan bahwa orang durhaka itu satu. Kemudian dia menceritakan lagi bahwa ya bahwasanya kezaliman itu tidak bagus. Kezaliman akan ketidakbagusannya, ya, atau keburukannya, ya, akan keburukannya. Paham ya? Baik. Kemudian ya yang ketiga, semoga nanti paham. Kemudian yang ketiga, anba'ani rasulu al-amira qadiman. Anba'ani rasulu al-amira qadiman. Nah, ini perhatikan lagi ya. Ya, maf'ul bihnya, ya di situ ada ya mutakallim, kemudian al-amira, kemudian ada qadiman. Nah, kira-kira gimana ini terjemahan? Seorang utusan memberitahu kepadaku kalau ada seorang pemimpin datang. Nah, kalau ada seorang pemimpin yang datang. Kurang tepat ya? Terjemahkan coba ya. Seorang Rasul itu mengabarkan kepadaku tentang seorang pemimpin akan kedatangannya. Jadi Rasul menceritakan, oh nanti ada seorang pemimpin satu. Dan pemimpin ini akan datang. Nah, bukan pemimpin yang akan datang ya. Itu mungkin ya bisa juga ya. Bisa juga memakai yang, namun ya akan sulit ketika orang yang diajak berbicara tidak mengerti atau tidak paham tentang 3 maf'ul bih ini ya. Tentang 3 maf'ul bih. Jadi dia menerangkan kedatangan. Menerangkan kepadaku kedatangan dari seorang pemimpin. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi dibalik ya. Dibalik. Jadi kedatangan seorang pemimpin dan juga saya. Bukan pemimpin yang akan datang, tapi kedatangan dari seorang pemimpin. Pemimpin yang akan datang, ya belum tentu datang, tapi kedatangan seorang pemimpin itu nanti bahasnya adalah kedatangan. Baik, ya mudah-mudahan bisa paham di lihin ya. Pikirannya bisa bisa terpikirkan. Maksudnya dia akan datang gitu kan maksudnya. Iya, nanti akan datang gitu. Maksudnya kedatangannya itu diceritakan juga ya. Dia menceritakan pemimpin ya. Ceritakan kepadaku. Nanti dia akan datang gitu. Kedatangannya juga diceritakan. Paham? So. Tapi Ustaz, ini yang fi'il dengan 2 maf'ulun bi atau 3 maf'ulun bi ini memang tertentu fi'il ini aja atau ada yang lain ya? Ya, nanti akan ada di al-qawaidnya ya. Oh, nah. Ada di qaidahnya ada insyaallah. Baik, kemudian yang keempat, nabba'tuhum al-kibra mamqutan. Nabba'tuhum al-kibra mamqutan. Ya. Aku mengabarkan kepada mereka ya, sebuah kesombongan ya. Ya, kesombongan yang nanti akan dibencinya kesombongan tersebut. Ya, jadi mereka dikabarkan tentang kesombongan. Kemudian kemudian ya diterangkan juga ya bahwasanya kesombongan tersebut dibenci. Mudah-mudahan bisa paham ya. Jadi ada 3 yang diterangkan intinya. Mereka kemudian kesombongannya juga diterangkan, dan juga kebencian dari kibernya tersebut ya. Kebencian dari kibernya tersebut. Namun yang seperti ini jarang sekali ya. Jarang sekali antum dan antum akan dapatkan ya. Antum dan antum akan
mendapatkan yang seperti ini. Tapi kemudian yang ke berapa? Yang keenam ya. Atau yang kelima. Akhbartul ghilmana al-la'iba mufidan. Nah, itu ya. Ya mudah-mudahan bisa paham ya. Aku mengabarkan, memberitahukan kepada anak-anak sebuah permainan ya, akan kemanfaatannya ya, akan kemanfaatannya. Jadi manfaat diterangkan, jadi permainan diterangkan, dan juga manfaatnya juga diberitahu. Bukan permainan yang bermanfaat, bukan. Kalau permainan yang bermanfaat bisa jadi, ya ini perbedaannya. Bisa jadi kita katakan akhbartu al-ghilmana al-la'iba al-mufida. Ya. Permainan yang bermanfaat bisa jadi tidak dijelaskan manfaat dari permainan tersebut. Bisa jadi cuma dikasih tahu renang bermanfaat. Tetapi cuma renangnya saja dikasih tahu, tapi manfaatnya tidak dikasih tahu. Tetapi pada kalam yang seperti ini, jumlah seperti ini dikasih tahu, manfaatnya juga dikasih tahu, diberitahu. Begitu juga dengan tadi aliyan al-kitab. Bisa saja sa'aru aliyan al-kitab al-mufida. Bisa saja dikasih tahu, ini kitab ini bermanfaat, kitab ini bermanfaat. Al-Ajrumiyah bermanfaat. Mustalahul hadis bermanfaat. Namun manfaatnya tidak dikasih tahu. Berbeda dengan ya seperti ini, sa'aru aliyan al-kitab mufida. Paham ya, insyaallah ya. Baik. Kemudian yang keenam, khabartul musafirin al-qitara mutaakhiran. Ya, di sini sudah mulai nangkap lagi. Insyaallah sudah mulai nangkap. Aku menceritakan kepada musafir sebuah kereta ya, akan keterlambatannya. Kemudian haddatstul aulada asibahata nafi'atan. Nah, ini juga lagi. Aku memberitahukan kepada anak-anak bahwasanya tentang renang dan kemanfaatannya. Akan kemanfaatannya. Jadi renangnya dikasih tahu dan juga manfaatnya dikasih tahu. Berbeda dengan ketika kita katakan as-sibahatan nafi'ata. Renang yang bermanfaat. Oh, berarti nanti ada renang yang tidak bermanfaat. Berbeda ya. Jadi as-sibahata nafi'atan. Seperti itu. Manfaatnya diterangkan juga dikasih tahu. Renang diterangkan, kemudian manfaatnya juga diterangkan. Juga ya, terangkannya kepada siapa? Kepada anak-anak. Nah, ada wallahu a'lam. Kemudian al-bahthu, ya, setiap fiil-fiil pada contoh-contoh yang telah lewat adalah fiil-fiil muta'addi. Karena setiap ya fiil-fiil tersebut dia nanti memiliki atau menasabkan maf'ul bih. Ya, makanya dibaca yamsibu bukan yumsabu. Karena yamsibu dibaca maklum ya. Nanti kembalinya huwanya ya'udu ila maknahu adalah kulla wahidin. Ya. Kulla wahidin minal af'al. Maksudnya demikian. Kemudian ghairu anna ini kalau sering kita ulang-ulang ya, ghairu anna ketika ketemu ghairu dan anna ini maknanya adalah akan tetapi atau namun. Anna dibaca tasdid karena ya, tasdidnya sebenarnya ada 3 ya, namun karena terlalu banyak jadi anna. Jadi tasdid 1 saja karena tidak mungkin tasdid 3 ya. Anna itu anna plus dhamir nahnu. Dhamir nahnu. Bahwasanya kita ketika demikian. Bahwasanya sungguh kita, kalau terjemahan literalnya demikian. Nah, tamam ya. Mafhum ya insyaallah. Baik. Kemudian anna idza wazanna, ini juga wazanna dari wazan wazana yuwazinu muwazanatan. Kita timbang wazanna
Maka ketika nun ketemu maka diidghamkan. Ketika kita timbang, kita lihat pola-polanya antara fiil pada kelompok yang ketiga atau ya tiga contoh tersebut, tiga kelompok tersebut, ya, maka kita akan temukan wajadnaha fil qismil awwali nasibatan maf'ulan bihi wahidan. Nah, ini juga ada yang menarik juga di sini, ya. Kita akan temukan pada kelompok yang pertama dia menasabkan satu maf'ul bih. Maf'ulan bih, ya, kenapa maf'ulan? Ada yang tahu? Maf'ulan kenapa dibaca mansub? Ya, dibaca mansub karena dia maf'ul bih. Wajad. Engkau akan dapati dari nasibatan, ya. Engkau akan dapati dia menasabkan apa? Maf'ul satu, maf'ul bihi wahidan. Paham maksudnya? Ya, nasibatan nanti isim beramalan fi'il. Ya. Oh, iya. Nah, Isim di amalin fi'lin, ya. Ya, isim nanti beramalan fi'il. Baik. Kemudian, ya, dan pada jenis yang kedua, ya, nanti dia nasibatan maf'ulaini itsnaini. Maf'ulaini itsnaini, ya, nanti dia menasabkan dua maf'ul. Dan juga pada kelompok yang ketiga, dia nasibatan mafa'ila salasatin. 3 maf'ul. Jelas insyaallah. Kemudian kembali lagi ya, untuk yang kedua kalinya ya, kita tengok ya, pada pembahasan 2 maf'ul, maksudnya pada kelompok yang kedua. Ya, kita akan dapati najidu annahuma, bahwasanya ya kadang-kadang dia bisa tinjauan ketika yang pertama dan dari yang kedua bisa dijadikan sebagai mubtada dan khobar. Nah, seperti yang sudah dibahas tadi, ya. Sebagaimana pada contoh yang pertama. Maksudnya contoh yang pertama mana? Ya, pada 3 contoh yang pertama. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Donantul jawwa mu'tadilan. Ra'aitu sulha khairan. Wajadtul faragha mursadatan. Itu maksudnya. Wataratan, dan ya kadang-kadang juga ya, tidak bisa demikian. Sebagaimana pada 3 contoh yang terakhir pada kelompok yang kedua. Oleh karenanya, ya, maka fiil-fiil tersebut ya fiil-fiil yang menasabkan 2 maf'ul itu terdiri dari 2 jenis, 2 bentuk, ya. Pertama, fiil-fiil yang menasabkan 2 maf'ul kana fil asli mubtada'an wa khabaran. Yang aslinya dia adalah ya, mubtada dan khabar. Fiil-fiil tersebut apa? Dhanna wa ra'a. Dan juga yang kedua, yang untuk fiil-fiil yang muta'addikan 2 maf'ul, ya ada fiil yang menasabkan 2 maf'ul dan aslinya bukan merupakan mubtada dan khabar. Contohnya a'ta dan kasa. Kasa itu kasa di makna albasa, yang memakaikan, memberikan, memakaikan. Baik. Jadi di sini tidak ada pembahasan 3 maf'ul. 3 maf'ul. Baik, kita langsung lihat al-qaidah ya terakhir insyaallah, ya. Yanqasimul fi'lul muta'addi arba'ata aqsam. Ya, fi'il muta'addi itu ada 4 macam. Ma yansibu maf'ulan bih wahidan, ya. Ya. Ma secara makna kembali ke fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi itu fi'il, ya. Fi'il yang menasabkan satu maf'ul. Kemudian yang kedua, ya dia menasabkan maf'ulain yang aslinya adalah mubtada. Ya, apa saja itu? Dhanna, hasiba, qala, za'ama, ja'ala, wa'adda, wahaja, wahab. Di sini ada faedah lagi. Jami'uha tufidu syakka ma'a maili ila rujhan. Tufidu syakka ma'a maili ila rujhan. Ya, kurang lebih ini ya
Fiil-fiil tersebut, ya maksudnya semuanya itu memberikan fiil syak, keraguan. Akan tetapi condongnya itu ke kebenaran. Ya maksudnya ya di atas 50% lah. Kalau syak kan ya, di atas 50%. Ya. Jadi ya intinya menyangka ya, namun menyangkanya itu lebih diunggulkan kebenarannya. Baik, ya. Kemudian ya waro'a wa alima wa wajada wa alfa wa daro wa ta'allama wa tufidul yaqin. Ya, ini bermakna yakin. Artinya yakin. Saya yakin atau kami percaya. Ta'allamna. Jadi di sini ro'a bukan bermakna melihat, tapi maknanya yakin, percaya. Yakin dan percaya. Begitu juga alima kan mengetahui. Wajada mendapatkan. Di sini wajada maknanya yakin. Dan seterusnya ya, semuanya bermakna yakin. Begitu juga dengan ta'allama. Ya. Begitu juga dengan ta'allama. Ya, ini tidak bermakna, bukan maknanya belajar ya, tapi maknanya yakin. Maknanya yakin. Kemudian juga ya waradda, taraka, takhidha, wattakhadha, ja'ala, wahaba. Ini wahada tufidu tahwil syai'. Tufidu tahwil syai'. Maksudnya tahwil itu apa? Ini termasuk af'alut tahwil. Af'alut tahwil. Fiil-fiil yang tahwil. Apa maksud fiil-fiil tahwil itu? Artinya adalah memiliki makna sayyarah. Sayrurah, menjadikan. Maknanya menjadikan. Ya. Maka rodda di sini bukan mengembalikan, tetapi menjadikan, membuat. Taroka di sini bermakna meninggalkan ya. Maknanya meninggalkan ya. Kholla, makna kholla. Nah, ini bukan taroka, utruk, tinggalkan, wada' bukan. Artinya di sini menjadikan. Takhidha juga demikian. Wattakhadha juga demikian. Ya, jadi waw di situ kalau misalnya terpisah ya jadi rodda ya. Rodda, taroka, takhidha, ittakhadha, ja'ala, wahaba. Nah, ini semua af'alut tahwil. Contohnya ya ittakhadha. Wattakhadallahu Ibrahima khalilan. Wattakhadallahu Ibrahima khalilan. Allah menjadikan ittakhadha kan kita, Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya atau kesayangan. Contoh lagi ya, wahaba memberikan kan? Wahaba memberikan ya. Misalnya contoh ya, wabahanillahu fida'al mukhlisin. Wahabani Allahu fida'al mukhlisin. Allah menjadikan aku sebagai fida'a tebusan bagi orang-orang yang mukhlis. Wahab, di situ wahaba kan? Wahaba bukan maknanya memberikan. Allah memberikanku sebagai tebusan, fida'a. Allah menjadikanku sebagai tebusan. Demikian ya. Dan ya banyak sekali ya. Banyak sekali sebenarnya ya makna-makna yang demikian. Insyaallah ya kalau misalnya antum punya waktu luang bisa nanti baca-baca kitab yang lebih tinggi lagi ya. Atau ya semisal Alfiyah, Sajami'ud Durus, demikian. Faham ya? Baik. Ya kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Insyaallah ya kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya ya. Kalau nanti ada faedah-faedah bisa nanti tambahkan di pertemuan berikutnya tentang ya fiil yang kita ada ila salah satu mafa'il ya. Baik.
Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.